Saya akan beralih ke Edra Pramaskara yang ada di Tugu Kujang, Bogor. Edra, kalau kita lihat tadi di stasiun Bogor masih banyak warga Bogor yang melakukan aktivitas perkantoran dan menggunakan KRL di sana. Suasana di Tugu Kujang sendiri seperti apa, Edra? Iya, Egan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 5 wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bogor, dan saat ini situasi di pertigaan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat kami memantau sejak pagi tadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun sudah diberlakukan PSBB namun tidak tampak adanya suasana yang sepi begitu. Atau sejak kami memantau tadi warga ini masih tampak beraktivitas seperti biasa, mulai dari menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 serta angkutan umum atau moda transportasi umum seperti misalnya angkutan perkotaan atau angkot ini masih beroperasi saat ini dan dalam jumlah yang besar meskipun memang saat ini terbilang masih pagi. Sebelumnya memang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah memberlakukan PSBB ini sudah menyetujui sejak 11 April lalu dan sudah diberlakukan per hari ini dan dituangkan di dalam peraturan gubernur di mana di dalamnya ini terdapat sejumlah regulasi seperti misalnya pembatasan untuk aktivitas sekolah, kemudian institusi pendidikan, tempat kerja, fasilitas umum, tempat ibadah, pembatasan kegiatan sosial budaya, kemudian pembatasan dari penggunaan moda transportasi serta penggunaan kendaraan umum. Namun sejak kami memantau tadi dapat disampaikan bahwa ada sejumlah kendaraan pribadi yang kami mantau ini masih dalam jumlah penumpang yang cukup besar begitu, seperti misalnya untuk kendaraan roda 2 ini masih ada yang mengangkut penumpang untuk ojek online atau ojol. Meskipun memang saat ini juga belum diketahui bagaimana regulasinya karena dari pergub tersebut akan diturunkan ke dalam regulasi dari pemerintah kota dan juga kabupaten itu sendiri. Namun tadi kami melihat masih ada ojek online ataupun ojol yang mengangkut penumpang begitu dan bukan barang, dan selain itu juga moda transportasi umum lainnya seperti angkot ini masih mengangkut penumpang yang berada dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu juga apabila kami memantau di area Tugu Kujang ini di pertigaan memang sudah tampak ada pos pantau yang berjaga dan ini sudah ada sejumlah aparat kepolisian yang turut melakukan penjagaan, dan tadi pun juga sudah disampaikan bahwa untuk di Kota Bogor ini sejumlah titik akan terdapat pos pantau untuk memantau hari pertama PSBB. Namun tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa apabila memang dari pihak kepolisian ini mendapatkan atau menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan, maka sifatnya ini adalah tidak melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar tersebut, namun hanya akan diberikan himbauan begitu. Jadi di hari pertama dan masih belum ada instruksi lagi sampai kapan ini akan diberlakukan. Namun yang jelas untuk PSBB hari pertama di Kota Bogor ini sifatnya hanya memberikan himbauan kepada masyarakat. Dan penting untuk diketahui bahwa regulasi ini memang harus sejalan atau bersinergi dengan PSBB di Kota Jakarta, mengingat bahwa Kota Bogor dan kota lainnya seperti misalnya Depok dan Bekasi ini merupakan pintu-pintu masuk ke area Jakarta yang saat ini merupakan kota dengan pandemi COVID terbesar di Indonesia, sehingga perlu diperhatikan bahwa perlu dilihat lagi apakah efektivitas PSBB di Kota Bogor ini dapat berlangsung secara maksimal pada hari pertama ini. Dan selanjutnya apabila memang dilihat ke regulasi berikutnya, maka pemerintah Kota Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menjamin segala kebutuhan dari masyarakat di Jawa Barat selama masa PSBB ini, termasuk adalah untuk menjamin bagaimana suplai distribusi terhadap kebutuhan sehari-hari mereka, dan ini akan dibagi ke dalam 2 golongan, baik ini golongan miskin dan juga golongan yang terindikasi dapat terdampak dari COVID-19 ini. Dan sembako ini juga nantinya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan pasar tradisional yang berada di wilayah Jawa Barat demi menjamin keberlangsungan perekonomian dari pasar tradisional tersebut. Dan nantinya juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia serta ojek online untuk pendistribusiannya, sehingga dapat diharapkan ini dapat efektif langsung menuju ke rumah masing-masing warga sehingga menghindari terjadinya kerumunan begitu dan meningkatkan efektivitas demi mencegah penyebaran dari COVID-19. Egan. Ya baik, Edra, lalu kemudian bagaimana dengan pertokoan? Apakah berdasarkan pengamatan Anda di sana pertokoan di wilayah Kota Bogor dan mungkin di sekitaran di Tugu Kujang sana masih beroperasi? Dan apakah berdasarkan pengamatan Anda di sana warga di Kota Bogor semuanya menggunakan masker di hari pertama PSBB ini?
Ya, Egan, saat ini apabila kami memantau di sekitar area pertigaan Tugu Kujang memang masih belum tampak ada pertokoan yang buka karena saat ini terbilang masih cukup pagi sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Namun kami nanti masih akan memantau lebih lanjut apabila memang di sini nampak pertokoannya mulai buka, begitu akan kami dapat sampaikan kepada Anda mungkin sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ketika jam kerja sudah dimulai. Namun di masa PSBB ini memang diharapkan bahwa segala aktivitas dari masyarakat ini dapat mematuhi segala regulasi yang berada di PSBB termasuk untuk pembatasan jam-jam kerja dan juga operasional dari pertokoan serta bidang usaha. Selain itu juga apabila kami memantau di area pertigaan Tugu Kujang ini memang tampak ada warga yang masih keluar rumah seperti misalnya melakukan aktivitas olahraga dan juga menggunakan transportasi atau kendaraan umum. Namun kami melihat di sini memang warga cukup menaati aturan termasuk ya ini menggunakan APD berupa masker begitu. Jadi kami melihat saat ini warga yang masih keluar rumahnya memang masih menggunakan masker demi mencegah penyebaran COVID-19. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Edra Pramaskara langsung dari Tugu Kujang Bogor dan sebelumnya ada Yudi Irawan langsung dari stasiun Bogor, Jawa Barat.